Halo Sobat Anime, gue nggak tahu mau upload apa lagi cuy karena udah mentok yang semuanya udah mentok. Jadi yaudah kita gas lagi dah apoteosisnya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Lozen yang telah dikepung oleh para Venerable membuat dirinya membentuk sebuah permainan unik yang akan mengurung 5 orang Venerable untuk saling menghabisi satu sama lain demi dapat lolos dari jeratan yang telah dibangun oleh Lozen. Namun ketika para Venerable ini mereka dikurung, mereka pun tidak percaya kalau Pita yang mengurung mereka dapat menahan pergerakan mereka karena sejatinya mereka adalah orang-orang kuat yang ada di alam semesta itu. Maka itulah di sini salah satu Venerable yang bernama Zisui, dia pun melepaskan sebuah serangan mencoba memotong Pita yang ada di dekatnya. Namun sayangnya ketika serangan itu mengenai Pita itu ternyata tidak dapat menembusnya, dan itu tentunya mengejutkan bagi dirinya. Begitu juga dengan para Venerable lainnya, ketika mereka mencoba untuk dapat memotong Pita yang telah mengurung mereka, ternyata hal itu benar-benar tidak berguna, dan itu membuat para Venerable lainnya yang ada di luar, mereka pun tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan mereka berujar, "Hei, apa yang terjadi? Apakah mereka benar-benar akan terperangkap?" ucap dari Pak Tua ini. Namun ketika melihat serangan dari mereka ternyata tidak dapat menembus Pita itu, membuat salah satu Venerable yang berasal dari klan Iblis dia pun mencoba untuk dapat menerobosnya. Tapi melihat percobaan yang akan dilakukan oleh orang itu membuat Apu dia tertawa. Tidak akan ada seorang pun yang dapat lolos dari jaring perusak kehidupan, ucap dari Apu. Karena memang begitu, Venerable dari klan Iblis itu mencoba untuk dapat menembusnya. Dia tidak berhasil dan juga terbentur. Begitu juga dengan para Venerable lainnya. Ketika mereka mencoba untuk lolos, ternyata mereka tidak dapat melakukannya. Apa yang terjadi? Kita adalah orang yang memikul takdir yang mewakili hukum sebab akibat yang ada di alam semesta ini. Tapi kenapa Pita ini tidak dapat kita hancurkan? Apa-apaan ini? Ucap dari seorang Venerable lainnya. Namun dari dalam kuil immortal di sini Lozen dia berujar, bukankah aku telah mengatakannya sebelumnya kalau Pita itu tidak dapat kalian hancurkan, dan kalian untuk dapat lolos dari Pita itu harus menghabisi satu sama lain. Karena itulah satu-satunya cara bagi kalian untuk dapat selamat, ucap dari Lozen yang menotis para Venerable lainnya pula. Namun di sini Venerable Mo yang berasal dari klan Iblis dia bertanya, apakah Lozen dia dapat membuka Pita ini? Tidak, ucap dari Lozen, di mana dia berujar, seperti yang kukatakan sebelumnya, jika kalian ingin keluar dari tempat ini, maka kalian harus menghabisi satu sama lain. Hanya ada satu yang dapat tersisa, tidak ada cara lain. Aku tidak akan pernah dapat membukanya, ucap dari Lozen yang membuat mereka bingung. Tapi di sini para Venerable mereka mengatakan kalau mereka berlima sejatinya tidak memiliki dendam satu sama lain, dan mustahil bagi mereka untuk saling menghabisi satu sama lain. Dan jika mereka untuk tetap bertahan di tempat ini, memangnya apa yang dapat dilakukan oleh Lozen? Mendengar hal itu membuat Lozen dia berujar, hei kalian para Venerable, apakah kalian sadar ataupun tidak? Tapi coba kalian lihat Pita itu, bukankah ada warna hitam di dekatnya? Ya, itu menandakan sebuah waktu. Dan ketika cahaya dari warna putih telah memudar dan Pita akan menjadi hitam, maka kalian semua 5 orang yang ada di dalamnya benar-benar akan hancur, ucap dari Lozen yang membuat mereka jadi panik. Dan di sini mereka juga bertanya tentang berapa lama Pita itu akan terus bercahaya dan berubah menjadi hitam. 3 jam, sambut dari Lozen yang membuat mereka jadi bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun di sini salah satu Venerable lainnya dia berujar kepada Lozen tentang apa yang dia lakukan ini adalah hal yang sangat-sangat mengerikan. Lozen, apakah kau mengerti apa yang telah kau lakukan ini? Dengan binasanya 4 Venerable sekaligus, itu akan membuat seluruh alam semesta menjadi berguncang, ucap dari patua itu. Dan itu juga dibenarkan oleh para Venerable lainnya. Karena jika seorang Venerable hancur, maka surga akan bergetar, dan itu akan membuat sebuah kekosongan sebagai penguasa di sebuah tempat, dan itu akan sangat berbahaya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di kuil Yun, gadis ini yang gue lupa siapa namanya, dia merasakan kalau saat ini Lozen dia sangat-sangat luar biasa. Lozen dalam kurun waktu setengah tahun lebih saja dia telah mendapatkan mahkota takdir. Bahkan dia akan menghabisi 4 orang Venerable sekaligus.
Lozen dia ternyata benar-benar sangat luar biasa. Dan dalam situasi yang seperti ini bukanlah situasi yang dapat aku campuri lagi, ucap dari gadis kecil ini yang gua lupa namanya. Dan itu juga berlaku untuk rekannya yang lainnya pula yang gua juga lupa siapa namanya. Pokoknya di sini dia mengatakan kalau dia tidak menyangka kalau ternyata Lozen perkembangannya sangat-sangat mengerikan seperti ini. Padahal dia mengira kalau dia akan berlatih untuk menjadi lebih kuat lagi untuk berhadapan dengan Lozen nanti di area medan laga ilusi. Tapi sayangnya, Lozen, kau terlalu luar biasa dan kau telah melewati batasanku, ucap dari gadis ini. Sedangkan di sisi lainnya saat ini karena waktu memang terus berlanjut, saat ini salah satu Venerable dia pun langsung mencoba menyerang salah satu Venerable lainnya pula. Dan itu membuat kini para Venerable mereka saling menghabisi satu sama lain, mulai menyerang. Dan itu membuat seorang Venerable yang berasal dari klan Elf dia berujar, saat ini medan laga benar-benar akan terjadi. Dan di antara mereka semua, kekuatanku hanya setara dengan kekuatan dari Venerable Anmo. Dan saat ini dia sedang berhadapan dengan Venerable Zuhi. Dan untuk dua Venerable lainnya, aku masih dapat menghadapi mereka. Dan aku berencana untuk nantinya ketika aku telah menghabisi dua Venerable lainnya, aku hanya akan dapat fokus untuk menghabisi Venerable Zuhi. Dan itu membuatku memiliki peluang untuk dapat lolos lebih besar, ucap dari patua ini di dalam hati yang sedang berpikir bagaimana caranya mengatur sebuah strategi untuk menang. Namun di sisi lainnya juga saat ini kedua Venerable ini mereka saling melepaskan sebuah serangan satu sama lain. Dan pertandingan dan juga pertarungan itu sungguh sangat luar biasa, terjadi cukup sangat intens karena mereka kekuatannya cukup seimbang, sama-sama Venerable. Dan itu terlihat sangat-sangat intens hingga di sini patua ini dia pun mendapatkan sebuah bantuan dari orang-orang yang ada di sekitaran dirinya. Dan itu membuat Venerable Mo dia tertekan, tapi dengan kemampuan yang dia miliki di sini Venerable Mo dia masih dapat memberikan sebuah perlawanan. Dan ketika melihat lawannya mencoba untuk kabur, di sini Venerable Mo dia pun melepaskan sebuah teknik yang disebut sebagai teknik bintang kegelapan yang langsung menarik seseorang yang ada di depannya untuk masuk ke dalam bintang kegelapan itu. Dan ketika Venerable Zuhi di atas rak masuk ke dalam bintang kegelapan, di sini Venerable Mo dia pun tertawa dan berujar, itu adalah kekuatan dari tinju bintang hitam milikku, dan siapapun yang terserah masuk ke dalamnya tidak akan dapat untuk lolos dari tempat itu. Namun di sini orang tua ini dia pun ternyata terlalu sombong hingga membuat dirinya lengah hingga ketika sebuah serangan datang langsung menembusnya. Bahkan saat ini dari dalam bintang kegelapan itu tidak cuma satu, tapi ada beberapa serangan yang langsung menghajarnya dari dalam. Dan dalam sekejap di sini orang tua itu dia langsung hancur. Hancur tak tersisa, yang membuat kini langit langsung bergetar, surga bergetar yang menandakan kalau Venerable Mo dia benar-benar telah binasa. Namun melihat hal itu juga di sini Hyun dia berujar kepada Lozen, Lozen, satu Venerable telah binasa, dan jika saja Yao dia masuk dan juga ikut campur, apakah dia akan benar-benar ikut binasa juga? Dan jika dia binasa, lantas bagaimana? Tanya dari Hyun, yang memang sepertinya dia tidak ingin agar Raja Yao dapat binasa di dalam momen kali ini, karena sepertinya dia ingin dirinya lah yang menghabisi Raja Yao dengan tangannya sendiri. Namun di sini Lozen dia berujar untuk tidak perlu khawatir karena Raja Yao dia adalah orang yang sangat-sangat licik dan mustahil dia akan ikut campur dalam hal yang seperti ini. Namun tidak dengan Venerable dari klan Elf. Dia saat ini harus berhadapan dengan dua Venerable lainnya. Namun jelas menghadapi dua orang Venerable seorang diri bukanlah hal yang mudah, karena saat ini dia harus tertekan oleh lawannya pula. Dan ketika dia akan menghajar salah satu teknik dari lawannya, di sini datanglah sebuah bantuan yang menghancurkan teknik dari lawannya itu, dan itu adalah perbuatan dari Raja Yao. Sui, aku akan membantu dirimu, ucap dari Raja Yao yang saat ini dia membantu rekannya. Namun ketika dia akan menghadapi salah satu Venerable dari luar, tiba-tiba aja muncul sebuah serangan yang entah datang dari mana, dan itu adalah serangan yang datang berasal dari Venerable Zuhi, di mana serangan itu berhasil mengganggu jalannya rencana dari Raja Yao untuk dapat membantu rekannya, dan itu membuat kini Venerable Ying dia harus kembali berhadapan dengan dua Venerable lainnya, dan tentunya tertahan oleh dua Venerable yang saling bekerja sama. Jelas membuat Pato ini ada dalam kondisi
kondisi yang berbahaya. Ya, langit kembali bergetar yang artinya Venerable Ying dia benar-benar telah binasa. Dan melihat salah satu rekan yang telah binasa jelas membuat Raja Yao dia pun murka dan dia kembali melepaskan kekuatan yang lebih dahsyat lagi dan ingin segera menghajar dua Venerable lainnya pula. Dan ternyata serangan yang dilepaskan oleh Raja Yao dapat menahan pergerakan dari dua Venerable lainnya dan itu dimanfaatkan juga oleh Venerable Zui untuk dapat melepaskan sebuah serangan yang menghancurkan dua Venerable lainnya itu. Dan itu membuat kini lagi-lagi langit bergetar yang menandakan kalau ya dua Venerable itu telah binasa. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Luo Zhen sebelumnya, setelah tersisa hanya ada satu orang, kini pita yang menjerat mereka akhirnya benar-benar menghilang. Dan itu membuat Raja Yao dia benar-benar murka karena sejatinya awalnya aku ingin mendapatkan mahkota takdir dan menambah anggota Venerable ada di pihak diriku, tapi tidak kusangka kalau ternyata ini justru akan membuatku kehilangan Venerable, ucap dari Raja Yao yang kesal. Namun di sini untuk para Venerable lainnya pula, ketika mereka telah melihat hal yang gila seperti ini, telah tumbangnya 4 orang Venerable, membuat mereka berpikir kalau tidak ada lagi gunanya mereka di tempat ini. Karena tujuan mereka datang ke tempat ini hanya untuk mendapatkan mahkota takdir, dan sekarang ada 4 mahkota takdir lainnya lagi yang tersebar di seluruh alam semesta. Dan itu membuat mereka berpikir tidak ada gunanya mereka datang di tempat ini untuk memperebutkan satu mahkota yang ada di tempat ini, karena memang resikonya terlalu berbahaya. Dan hal itu juga dibenarkan oleh para Venerable lainnya pula. Namun di sini mereka yang cukup kesal dan juga dendam dengan Luo Zhen yang telah membuat beberapa orang Venerable tumbang yang berasal dari klan mereka, jelas membuat mereka tidak terima dan mereka berniat untuk mengirimkan beberapa orang yang ada di ranah Lord untuk dapat menahan pergerakan dari kuil immortal itu. Dan hal yang sama juga akan dilakukan oleh Raja Yao, di mana dia mengirimkan 2 utusannya untuk menahan pergerakan dari kuil immortal. Dan kalian berdua tetap di sini dan awasi kuil immortal itu dan jangan biarkan bocah itu kabur. Dan aku akan kembali dulu untuk dapat mempersiapkan pasukanku untuk dapat mencari memperebutkan mahkota takdir yang lainnya, ucap dari Raja Yao. Dan untuk Luo Zhen yang tahu kalau saat ini mereka akan diawasi oleh beberapa orang yang ada di ranah Lord, tentunya hal ini cukup menyulitkan untuk dapat keluar dari tempat ini. Dan itu membuatnya berujar, ini akan sangat merepotkan. Sekarang ayo kita rubah lagi kuil immortal ini menjadi ukuran yang lebih kecil lagi dan pergi dari tempat ini, ucap dari Luo Zhen. Maka dari itulah ketika kuil immortal kembali menyusut dan menjadi lebih kecil lagi dan pergi meninggalkan tempat ini, membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua langsung bergerak mengikuti pergerakan dari kuil immortal. Dan tahu kalau terus dikejar dan juga diikuti membuat Zhen dia merasa ini benar-benar sungguh sangat merepotkan karena akan terus diawasi. Namun ketika Zhen sedang berjalan menggunakan kuil immortal itu, ada seseorang yang menyambutnya dengan menggunakan token auman, di mana dia berujar, sepertinya aku telah melewatkan sesuatu yang cukup menarik. Dan sepertinya, apakah kau melupakan diriku? Tidak mengundangku ke dalam sebuah acara yang sepertinya cukup asik juga. Dan sekarang, apa yang terjadi dengan dirimu? Apakah kau ada dalam masalah? Ucap gadis itu menggunakan token auman itu yang dapat didengar oleh seluruh alam semesta. Sedangkan untuk Luo Zhen mendengar suara itu, dia pun sadar kalau sepertinya suara itu berasal dari gadis yang sebelumnya yang pernah saut-sautan dengan dirinya. Dan itu membuat Luo Zhen dia mengucapkan dengan token aumannya kalau tidak ada masalah, hanya sedikit melawan beberapa orang Venerable, ucap dari Luo Zhen. Mendengar apa yang diucapkan oleh Luo Zhen jelas membuat para orang-orang yang terus mengejarnya ini mereka sangat kesal dengan sikap sombong yang dilakukan oleh Luo Zhen. Namun untuk gadis ini yang merupakan seorang Venerable juga, dia pun mengatakan kalau dia ingin coba dulu memeriksa tentang siapa-siapa aja yang telah binasa. Dan menggunakan kemampuan yang dia miliki, ternyata gadis ini dia pun tahu seorang Venerable yang tumbang itu adalah Venerable yang sedang memikul beban takdir bayangan, takdir kegelapan, takdir kekuatan, dan juga takdir permukaan. Kau menghilangkan 4 takdir. Kau benar-benar luar biasa, ucap dari gadis itu. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh gadis itu dengan menggunakan token auman yang dapat didengar oleh seluruh orang yang ada di alam semesta, jelas membuat orang lainnya dia bertanya, "Hei gadis kecil, kau tidak ada di tempat, tapi kenapa kau bisa tahu kalau 4 orang Venerable telah binasa beserta takdir yang mereka miliki?" Ucap dari orang ini menggunakan token aumannya. Dan itu membuat gadis cantik ini dia berujar, "Hei, kau ingin tahu ya? Tapi sayang sekali,
Aku tidak akan pernah mengatakannya kepada kalian. Karena kalian adalah orang-orang tua yang menyebalkan. Kalian tidak pernah mengizinkanku untuk bernyanyi. Ucap dari gadis itu yang membuat Zen dia tertawa. Mendengar Zen yang tertawa menggunakan token auman membuat gadis ini dia kesal. Hei, aku sedang membicarakan mereka dan kenapa kau ikutan tertawa, bocah? Ucap dari gadis ini. Tidak, aku cuman sedikit lucu aja mendengarnya. Dan aku juga punya pertanyaan untuk dirimu. Ucap dari Lozin yang membuat gadis ini dia berujar. Kau pasti ingin bertanya tentang seorang gadis kecil yang bernama Luoyan. Benar kan? Ucap dari gadis ini yang membuat Lozin dia pun ternotis. Iya, itu benar. Aku mencari wanita yang bernama Luoyan. Apakah kau tahu dia di mana? Ucap dari Luozen yang cukup senang karena dia kira kalau ada sebuah titik cerah di mana adiknya berada. Namun di sini gadis ini dia pun tersenyum, senyum misterius sebelum dia berujar. Tidak, sayangnya aku tidak tahu. Aku cuma pernah mendengar namanya ketika kau memanggilnya menggunakan token auman itu. Tapi sepertinya aku juga bisa membantu dirimu. Namun ada syaratnya. Ucap dari gadis itu yang membuat Luozen dia ternotis. Apa? Kau bisa membantu diriku? Ya, aku dapat membantu dirimu. Tapi tentunya ada sebuah syarat. Syarat? Apa yang kau minta? Tanya dari Zen. Ya, syarat. Syarat yang aku minta adalah menceritakan sebuah kisah. Karena kau tahu berdiri di tempat ini sungguh sangat membosankan. Ujar dari gadis itu yang membuat Zen dia bingung lah. Minta cerita apa? Tapi di sini Zen dia pun mencoba mengingat-ingat tentang legenda apa yang pernah dia baca. Hingga pada akhirnya di sini Zen dia pun berniat untuk membacakan sebuah kisah dari legenda Yunu. Dan rumornya ini adalah sebuah kisah balas dendam seorang wanita kepada seorang suaminya. Maka dari itulah di sini Zen dia pun bercerita panjang lebar menggunakan token aumannya itu. Dan itu adalah cerita yang sangat panjang dan juga memekakkan tentunya. Karena seluruh orang yang ada di alam semesta mereka dapat mendengar semua cerita yang diucapkan oleh Zen itu. Hingga suara itu pun juga menotis seorang pria yang sedang duduk di sebuah pondok sembari memegang sebuah padang. Di mana dia juga berujar, Zen, sudah lama kita tidak bertemu. Dan kita akan bertemu kembali di area medan laga ilusi. Ucap dari orang ini yang cukup misterius. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi ya guys ya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.